Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya TKS Krisdiana Saisataina yang pada saat ini akan membawakan kita dalam renungan harian. Baik, renungan harian kita pada saat ini diambil dari Habakuk, pasalnya yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita sekalian pada saat ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan serta melakukannya hari lepas hari. Berbicara tentang surat Habakuk ini. Surat ini ada karena pada saat itu Nabi Habakuk mengalami suatu keadaan yang begitu berat. Yakni telah dikatakan pada ayatnya yang ke-17 tadi, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur yang ditanam tidak berbuah, maka dapat kita bayangkan bahwa ia berada dalam keadaan yang begitu terpuruk. Berada dalam keadaan ekonomi yang begitu berat karena ladang-ladang pun tidak menghasilkan apapun. Bahan makanan tidak dihasilkan dan ternak pun yang mereka rawat tidak menghasilkan apa-apa. Sekarang secara manusia biasa, kita dapat bayangkan bahwa mengapa pada ayatnya yang ke-18 dikatakan bahwa Habakuk ini tetap berada di dalam Tuhan dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Secara manusia biasa, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan yang sedemikian rupa, kita pastinya akan menyerah dan cenderung untuk mempertanyakan kuasa Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita. Akan tetapi saya katakan tadi, pada ayatnya yang ke-18 mengatakan bahwa ia tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, hari ini kita belajar bersama bahwa sukacita Tuhan yang dapat kita rasakan adalah pemberi penyertaan kehidupan bagi kita umat manusia. Sukacita seperti apa yang dapat kita rasakan dari Tuhan bagi kita umat manusia? Ada beberapa hal yang dapat kita lihat di sini adalah yang pertama, masih ada Tuhan di tengah-tengah kegelapan ini. Kita diminta untuk percaya bahwa masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan di dalam hidup dan kehidupan kita, kita tetap diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, dan apapun hal yang terjadi dengan kita, Tuhan tetap beserta kita. Itu merupakan penyertaan Tuhan yang patut kita ungkapkan dengan wujud sukacita. Jemaat Tuhan, ini artinya kita pun percaya bahwa masih ada Tuhan yang ada di surga, yang mampu mengontrol segala sesuatu yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Maka oleh sebab itu, sukacita kita berasal dari Tuhan yang selalu ada buat kita, yang selalu ada menemani kita dalam kondisi situasi apapun. Nah, inilah yang menjadi kekuatan bagi kita, walaupun kita sedang berada di dalam kesusahan sekalipun. Kita diminta dan terus diingatkan untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena Tuhan Yesus itu bertindak dalam hidup dan kehidupan kita. Ia sanggup menolong kita, Ia sanggup menopang kita, Ia sanggup membantu kita untuk menemukan jalan keluar di setiap permasalahan yang kita alami. Ia pun mengulurkan tangannya bagi kita, bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Ia. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita harus bersukacita dalam Tuhan, karena kita beruntung mempunyai Tuhan yang selalu ada buat kita. Hal yang kedua yang diajarkan bagi kita pada saat ini adalah sukacita dari Tuhan itu dapat memberikan kekuatan jiwa kita dan hati kita. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena ketika kita terus mengandalkan Tuhan, otomatis
pikiran kita, walaupun di tengah berbagai macam pergumulan yang kita alami, pastinya kita akan berpikir positif. Berpikir positif bahwa Tuhan selalu menolong dan beserta dengan kita. Maka hal inilah yang membuat tubuh kita menjadi tetap kuat. Karena kita memiliki pikiran yang positif, maka oleh sebab itu tubuh kita pun tetap sehat dan kuat. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa ketika kita mampu untuk terus bersuka cita di dalam Tuhan, walaupun sedang berada dalam kesusahan, maka Allah pun sanggup untuk berkarya di dalam hidup dan kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Baik jemaat Tuhan sekalian, saya ajak Ibu Bapak untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang berkenan atas hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Engkau ya Tuhan. Kami bersuka cita selalu di dalam Tuhan yang selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang diajarkan dan diperdengarkan bagi kami pada saat ini. Kami diajarkan agar terus bersuka cita di dalam kondisi apapun yang menimpa kami. Baik ketika kami merasa kesusahan, ketika sakit penyakit datang menghadap kami, atau berbagai macam hal pergumulan yang datang kepada kami. Kami tetap diajarkan untuk tetap terus bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kami meyakini dan percaya ya Tuhan, bahwa sukacita di dalam Tuhan berbeda dengan sukacita yang dipahami kami sebagai manusia biasa. Sukacita di dalam Tuhan adalah penyelamatan Tuhan atas hidup dan kehidupan kami. Sukacita di dalam Tuhan adalah penyelamatan dan karya perbuatan nyata Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Maka oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat bersukacita dalam segala hal dan tidak pernah meninggalkan Tuhan di dalam kami menjalankan hidup dan kehidupan kami. Pada saat ini pula ya Tuhan, kami ingin berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya ya Tuhan Engkau tetap beri mereka kesehatan, kekuatan, setiap keluarga diberkati, setiap anak diberkati, cita-cita dan harapan diberkati oleh Tuhan. Ada banyak hal Tuhan yang ingin kami sampaikan, tetapi kami yakin dan percaya apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami lebih baik daripada seuntaian doa yang kami sampaikan ini ya Tuhan. Maka oleh sebab itu ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.